Ya saudara, masih di bincang kita dan tentunya ditemani oleh Ibu Ilya Afiandi selaku anggota Dewan Komisioner OJK, dan kita masih membahas hal yang sangat menarik yaitu perkembangan ekonomi daerah, Ibu. Dan kita kaitkan dengan penguatan kantor-kantor daerah OJK, itu seperti apa Bu penguatan? Iya, kantor-kantor OJK di daerah itu memang harus dikuatkan perannya. Artinya kantor OJK di daerah itu harus bisa berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian di sana melalui pengawasan industri jasa keuangan. Nah, tentunya kantor-kantor OJK di daerah itu harus dibekali atau dilengkapi dengan perangkat yang cukup. Ya, SDM yang baik, kemudian governance juga harus bagus, kemudian IT-nya juga harus bagus, dan struktur organisasi termasuk fungsi-fungsi untuk pelayanan konsumen. Ya, jadi kalau konsumen ada yang mau bertanya, ada yang mau mengadu, itu harus ada fungsi di kantor OJK daerah. Edukasinya, perlindungan konsumennya di daerah harus ada. Termasuk juga satuan tugas waspada investasi harus di sana ada. Ya, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk investasi-investasi yang tidak berizin. Kan sekarang banyak ya, Mbak Widi ya, investasi yang tidak berizin dan seolah-olah itu punya dan menghasilkan uang yang banyak. Ini tugasnya OJK di daerah seperti itu. Kemudian mengedukasi masyarakat supaya melek keuangan itu sampai ke area-area di pinggir-pinggir. Berarti di area pinggir-pinggir ini juga ada Satgas Waspada Investasi juga ya Bu ya? Harus ada di situ ya. Jadi betul-betul kita melayani masyarakat. Masyarakat dan industri jasa keuangan yang diawasi oleh OJK juga harus membantu mengedukasi masyarakat, melayani masyarakat. Jadi dia jangan hanya jualan uang begitu ya, jualan tapi juga produk, juga merangkul harus masyarakatnya merangkul juga masyarakat. Ya Bu ya. Jangan sampai masyarakat itu tertipu begitu ya dengan adanya iming-iming dan sebagainya. Nah berarti ini masyarakat juga harus meleknya seperti apa sih Bu? Kadang kan masyarakat yang nggak tahu ini bagaimana cara membedakan apakah ini sudah berizin atau belum. Nah bagaimana Ibu langkahnya? Itu tugasnya OJK di daerah. Jadi kalau ada masyarakat bertanya nggak harus ke Jakarta kan. Nah di OJK daerah itu ada boleh ke kantor regional, boleh ke kantor OJK di daerah. Karena kita ada juga di kabupaten kota ada. Jadi kegiatan-kegiatan yang menarik itu pasti ada kendala ketika memulainya. Apalagi ini bisa tergolong baru ya Bu ya. Kendalanya apa saja yang dirasakan Ibu? Ya, kendalanya itu kalau kita misalnya mengadakan satu acara begitu. Nah masyarakat di daerah, terutama di daerah yang sudah biasa dengan kenyamanan konvensional konvensional itu belum bisa mengerti menerima ya. Seneng sih datang gitu ya, ada bazar, ada apa, kemudian ada gratis souvenir, itu hanya itu saja, tetapi tidak melakukan sesuatu. Nah ini kita harus edukasi itu tidak bisa cepat ya, itu terus menerus gitu, kemudian masif, dan terutama juga Pemdanya juga kan harus diedukasi juga. Kadang-kadang Pemda itu juga tidak belum mengerti mengenai keberadaan industri jasa keuangan di daerah. Artinya mereka hanya tahu bank saja begitu. Tapi sekarang sudah mulai terbuka tentunya ya Bu ya, dengan edukasi dan sosialisasi yang luar biasa. Ini Pemda yang terpencil ya, itu sudah jauh karena kehadiran OJK itu senantiasa melakukan edukasi secara kontinu dan masif begitu. Terus gitu. Kita bukan hanya Dewan Komisioner, sampai ke bawah staf pun ditugaskan untuk mengedukasi masyarakatnya, lingkungannya gitu. Ya, sehingga destination statementnya OJK itu bisa membuat industri jasa keuangan itu bertumbuh ya, sehat bertumbuh, sustain dan berkontribusi untuk pembangunan ekonomi.
itu mudah-mudahan di 2017 destination statement dari Dewan Komisioner ini bisa tercapai begitu. Oke, lalu bagaimana nih harapan Ibu terhadap atau lebih tepatnya harapan OJK terhadap pelaksanaan program penguatan kantor OJK di daerah? Iya, tentunya kantor OJK di daerah harus perform. Ya, sebelum dan sesudah ada itu mereka itu dinilai kinerjanya. Oh, ada penilaian juga secara berkala atau bagaimana Ibu penilaiannya dari apa saja nih? Per semester kita poin-poin apa saja yang dinilai ya, Ibu? Pokoknya yang tadinya PDB-nya ya, berapa, bergerak nggak, bertumbuh nggak, PAD-nya, pendapatan asli daerahnya bertumbuh nggak, itu. Kemudian berapa masyarakat yang sudah mempunyai simpanan, berapa masyarakat yang bisnisnya itu bertumbuh, itu dilaporkan secara periodik. Nah, jadi kelihatan ekonomi yang bertumbuh apa tidak, apakah di encourage OJK apa tidak, itu jadi kelihatan. Ada daerah-daerah yang memang terutama di daerah timur, yang terpencil ya, di daerah timur itu memang kita harus men-set up kembali mindset daripada bisnis, pola bisnis mereka. Contohnya mereka memelihara sapi, itu hanya sapi saja. Ya, jadi nunggu pengemukan sapinya itu. Tidak ada pengembangan yang lebih lanjut, yang tidak improvisasi seperti itu. Dia juga mengemukan diri sendiri begitu ya, nggak ada yang produktif begitu kan. Nah, jadi kita membuat satu pelajaran bahwa mengemukan sapi itu sampai selama dia menggemuk itu, nah si petani ini mengusahakan apa, mengupayakan terakhir nih Bu, himbauan kepada masyarakat terutama di daerah untuk turut serta dalam pengembangan perekonomian daerah. Apa himbauan Ibu nih? Ya, himbauannya tentunya semua sumber-sumber itu bisa diberdayakan. Nah, apa sumber-sumber yang bisa diberdayakan itu memerlukan kreativitas, dan tentunya industri jasa keuangan berperan di situ, mengajari masyarakat untuk menciptakan bisnis supaya mereka juga bisa berkreasi, dan produk-produk itu pada gilirannya membawa nilai tambah untuk masyarakat. Oke, Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, informasi yang sangat menginspirasi masyarakat yang ada di rumah. Semoga kita bisa berbincang kembali, tapi sayang harus pamit nih saya bersama masyarakat yang ada di rumah ya, saudara. Tentunya dibutuhkan kerjasama dan peran yang sangat aktif dari semua pihak, khususnya dukungan masyarakat agar cita-cita meningkatkan perekonomian daerah serta taraf hidup masyarakat yang lebih baik dapat terwujud dengan segera. Saya Widi Dwinanda pamit undur diri dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.